Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube-nya Frankie Family Channel. Kali ini masih bermain One Piece Bounty Rush ya. Cuma untuk konten kali ini gua nggak main league-nya atau push rank league-nya ya. Tapi gua mau cerita-cerita. Jadi akhirnya gua menemukan aliansi, atau kalau di game lain itu klub ya, atau grup gitu, yang di One Piece Bounty Rush ini aktif banget. Dan gue juga kaget ternyata aliansinya ini sampai awal itu di 80 orang ikut aliansinya itu, meskipun memang satu ali itu sebutannya ali ya, ALLY. Satu ali itu maksimal 20, tapi dibuat 4 divisi jadinya 80. Nah, nama aliansinya itu Mid ID ya, Mid ID, atau kalau di singkatannya Mitologi Indonesia. Nah, jadi gini ceritanya. Gue punya teman di game Kapten Tsubasa Dream Team yang waktu itu nanya, ada yang main One Piece Bounty Rush nggak? Cuma ada ketentuannya atau persyaratannya. Jadi ya namanya kita masuk grup ya atau klub pasti punya persyaratan, dimana persyaratannya itu sih nggak muluk-muluk. Jadi pada saat ditanya tuh syaratnya si league-nya itu sampai di rank S+. Nah, kebetulan gue udah rank SS. Gue screenshot lah, gue kasih tahu ke orangnya. Oh, terus gue bilang emang gue nyari aliansi yang aktif ya, aktif dengan tujuan memang biar bertambah banyak teman, meskipun melalui game online. Ya, siapa tahu kan nanti kopdar suatu saat nanti kan lebih keren ya. Kopdar. Nah, terus dicek akun gua, ternyata ya sesuai dengan kriteria ya, di atas rank S+. Jadinya diterima di aliansi Mid ID ini. Nah, siapa sih orangnya itu yang ngerekrut gua? Jadi orang yang ngerekrut gua yang main di Kapten Tsubasa Dream Team itu namanya Azel ya, panggilannya Azel. Ternyata, dan yang gua kaget, ternyata dia yang ngebuat si aliansi ini. Jadi kemarin tuh gua interview ya, jatuhnya gua interview atau gua wawancarain gimana caranya bisa ngebuat aliansi ini sehingga sampai 80 orang yang bergabung di aliansi ini, meskipun emang dibagi 4 divisi ya, karena yang tadi gue bilang maksimal aliansi itu hanya 20 maksimalnya. Nah, dia pun ngomong kalau memang nggak mudah ya untuk dipercaya sama orang, nggak mudah orang itu mau diatur atau diatur untuk aliansinya itu makin besar. Itu susah ininya. Jadi meskipun 80 orang, jadi pada saat dipantau gitu ya, diliatin, ternyata ya adalah ya yang toksik, adalah yang yang nggak mau diatur gitu ya. Itu nanti bersihkan atau di-kick lah ya namanya, kalau di game online di-kick. Nah, akhirnya dari 80 disaring sampai benar-benar dapat member yang meskipun tetap 4 divisi, dapat member kisaran di 40-an kalau nggak salah sekarang ya, 40 sampai 50-an. Dan itu yang benar-benar loyal atau ngikutin aturan yang diberlakukan di aliansi Mid ID ini. Nah, gue juga kaget tuh sama si Azel ini. Emang orangnya tuh kalau gue lihat ini ya, terorganisir banget ya untuk masalah organisasi gitu. Jadi dia itu ceritanya mau ngebuat aliansi dengan target. Jadi pada saat 1 bulan tuh jadi divisi 1, terus rencana di bulan kedua jadi divisi 2, bulan ketiga divisi 3, bulan keempat divisi 4. Jadi maksimalnya dia mau hanya 80 dengan orang-orang atau member yang gabung itu loyal untuk di aliansinya. Loyal itu dalam artian ya lu ikut aturan aliansi ini,
nggak muluk-muluk kok katanya gitu ya. Jadi aliansinya ini untuk family atau kekeluargaan lah ya, bukan kompetitif banget. Kalau kompetitif banget memang benar-benar di apa ya, diatur sedemikian rupa, lu harus push rank terus-terusan, atau kalau di sini league battle ya, terus-terusan. Sedangkan kalau si Mid ID ini ya terserah lu mau main, karena kan kesibukan orang beda-beda ya. Ada yang emang sibuk banget, ada yang cuma main ya kalau pas lagi full bisa main league battle-nya mainin, tapi kalau enggak ya enggak gitu. Nah, itu yang dipikirin Azel tuh, karena malah jadi beban ya, beban berat banget. Kecuali memang dibuatnya untuk kompetitif ya, lu mau nggak mau ikut andil untuk push rank battle sampai benar-benar, misalkan sampai di, kan tiap season tuh ya ada ya 2 minggu kalau nggak salah, target rank 100 besar gitu ininya di dunia jatuhnya rank 100 besar. Nah itu mau nggak mau lo harus ikutin. Cuma kalau di sini family gitu, yang pertama. Kedua, ternyata baru anniversary. Selamat ya anniversary, karena gua pada saat anniversary belum gabung. Jadi masih baru banget, masih baru gabung berapa hari ya, seminggu kurang lebih, seminggu baru bergabung. Dan gue baru tahu untuk tanggal anniversary-nya itu di tanggal 23 September. Sedangkan ini sekarang tanggal 30 ya. Oh seminggu, berarti seminggu yang lalu. Oh setelah Enif gue baru masuk tuh ininya. Makanya gue baru tahu kalau Enifnya itu di tanggal 23 September. Nah itu jadi akhirnya gue gabung di aliansi ini, Mid ID. Dan untuk moto ya, moto atau bukan slogan ya, moto lah ya, moto setiap aliansi itu kan punya moto ya, atau punya apa ya namanya ya, punya simbol, bukan simbol, moto lah ya, moto. Kalau untuk di Mid ID itu motonya Veni Vidi Vici. Nah Veni Vidi Vici itu diambil dari mitologi Romawi. Gue searching, terus gue tanya juga sama si Azel itu, jadi dia ngambil dari mitologi Romawi terkait sama gameplaynya si One Piece Bounty Rush ini. Jadi kita datang tuh dalam artian ya empat pemain ya, datang terus ngelihat musuh dan bantai musuhnya atau taklukkan. Nah itu jadi ngambil motonya itu Veni Vidi Vici terkait sama gameplay One Piece Bounty Rush. Nah di sini yang kekurangan sih ya, jatuhnya kekurangan atau ya tidak enaknya dalam main One Piece Bounty Rush itu untuk friendly match atau turnamen. Gue baru tahu pada saat gabung di aliansi ini cara bermain untuk turnamennya. Karena memang untuk game ini tidak seperti game lain ya. Contohnya kita bandingkan sama si Captain Tsubasa Dream Team. Jadi kalau Captain Tsubasa Dream Team kan ngasih nomor itu ya, nomor room gitu, nomor share room. Jadi diklik ya udah ketemu tuh, gua lawan si A misalkan gitu. Tapi kalau di sini susah asli. Jadi semoga Bandai kalau ngelihat dan ngerti bahasa Indonesia, mohon kedepannya untuk dibuat untuk kemudahan kita bermain friendly match atau turnamen gitu, turnamen baik internal atau nanti turnamen melawan aliansi lain. Jadi ya contohnya misalkan kayak nomor serum juga gitu kan, kasih room ininya, jadi kita ketemu langsung. Nah saat ini dibuat turnamennya, kebetulan gua gabung langsung ada turnamennya itu ada registrasinya ya, pasti registrasi 20.000. Cuma prize poolnya atau total hadiahnya 700.000. Wah kaget gua asli. Kaget tuh dalam artian gede juga ya, untuk total hadiahnya berani 700.000 gitu ininya. Nanti sistemnya ada ya, digambar itu, nanti bisa ngelihat sendiri. Nah untuk gimana sih caranya bisa ketemu antara si ini kan gue internal
turnamen ya jatuhnya. Jadi divisi 1 lawan divisi 2, divisi 1 lawan divisi 3, divisi 1 lawan divisi 4. Nanti dihitung poinnya. Nah, itu cara untuk ketemunya memang ya susah, gampang-gampang susah, apa? Susah-susah gampang. Jadi ya susah lah sebetulnya, bukan gampang ya, susah. Jadi pada saat kita mau tanding itu dibuat selama 1 jam tandingnya, dimana tiap menit nanti ada juga tabelnya. Nah, ini salah satu cuplikan videonya. Jadi pada saat tanding turnamen internal ya, tadi ada tulisan Alliance Battle di sebelah kiri. Nah, itu kita klik, habis itu nah ini udah disiapin untuk persiapan tandingnya. Jadi pada saat menit yang udah sesuai ditentukan, makanya kita ngelink juga sama Discord pada saat komunikasi ya antara temen, satu orang tuh yang benar-benar pantengin waktunya. Kalau sudah tepat langsung hitung mundur. Bukan hitung mundur, jatuhnya 1 2 3, dihitunglah 1 sampai 3. 1 2 3 langsung kita bareng-bareng klik start. Nah, ini yang salah satu kekurangan dari gameplay One Piece Bounty Rush ya. Kalau kita untuk bikin turnamen atau pertandingan saat ini yang bisa dibuat sistemnya seperti ini gitu. Nah, pada saat sudah kita klik start bareng-bareng ya, kita berharap untuk benar-benar kita full team 4 pemain dan lawan pun juga full team 4 pemain. Itu harus berbarengan klik startnya. Gila ya, benar-benar ribet ya untuk turnamen, bikin turnamen seperti ini gitu. Nah, ini kita tunggu matchingnya gitu. Kita tunggu matchingnya yang kita harapkan biar full team. Jadi apapun hasilnya itu yang dihitung. Kalau maksudnya dihitung itu beneran tanding gitu. Tapi kalau misalkan ada yang bot salah satunya, itu nggak dihitung pertandingannya. Makanya dari 1 jam itu kurang lebih berapa tadi tuh ya, 10 kali pertandingan atau berapa gitu, gue lupa. Kalau emang full team itu yang dihitung gitu, meskipun setiap 6 menit kita main itu nggak dihitung kalau misalkan ada bot salah satunya gitu sistemnya. Nah, seperti ini. Kalau nggak salah ini juga ada yang bot ya lawannya. Nah, sedangkan gua itu udah full team tuh. Jadi makanya kenapa namanya itu dibuat simbol dengan tujuan ketahuan gitu untuk full team atau enggaknya. Karena memang ini sekedar informasi, kalau misalkan kita sudah mengganti nama kita di karakter atau akunnya itu katanya bisa menggantinya lagi 1 bulan kemudian. Gila, gue bilang, gue mikirnya dah ini game kok ribet banget ya untuk mengganti-ganti kayak begitu, terus gameplay sistem friendly match atau bikin turnamen kayak begitu ribet gitu dibandingkan game-game lain yang ya kalau lu mau tanding ayo tanding gitu, ayo 4 lawan 4 gitu, gampang untuk ininya ketemunya. Nah, kalau ini agak susah ya gitu. Jadi ya for Bandai agar coba dipikirkan lagi untuk membuat sistem agar untuk kita friendly match atau kita bikin turnamen internal atau aliansi versus aliansi itu lebih mudah gitu. Nah, ini pada saat pertandingannya 3 menit ya, 3 menit dimana ya benar-benar jadi lewat Discord juga kita komunikasinya gitu ya, lu jaga di sini, lu jaga di sini gitu. Seru-seru aja sih kalau menurut gue ya, enak gitu ininya main-main kayak begitu dibandingkan main sama bot yang nggak kita bisa komunikasi kan. Tapi kalau di sini memang harus join Discord ya, link Discord. Jadi Discord nyala, game nyala, jadi sambil komunikasinya lewat Discord gitu. Nah, untuk karakter
yang diwajibkan no extreme bounty, jadi tidak boleh menggunakan karakter ekstrim ya. Jadi di luar itu boleh. Kalau misalkan ketahuan pakai ekstrim, karakter ekstrim bounty, itu langsung diskualifikasi gitu. Nah, yang gue pakai karakternya itu God Usopp sama si Eustaskid ya. Eustaskid yang Onigashima. Itu benar-benar gue ngerasain buat karakternya kuat ya. Jadi sekali dipukul sama lawan tuh nggak langsung mati gitu. Apalagi kalau ketemu yang berbeda elemen atau kalah elemen tuh nggak langsung mati. Makanya gue pakai itu. Nah, ini nih yang bot nih, karena pakai ekstrim, karakter ekstrim, pakai si Seng ya, Seng ekstrim bounty, itu nggak diperbolehkan, jadinya nggak dihitung pertandingan ini nih. Jadi ya agak menyesal gitu. Udah susah payah buat mainin, ternyata ketemunya sama bot, sedangkan kita sudah full team. Nah, apalagi gue jadi MVP lagi, aduh, gitu ya untuk sistem tandingnya. Nah, gitu kan, jadi susah Bandai buat main turnamennya. Padahal ini kalau dibuat lebih mudah, pasti banyak yang ngadain turnamen ya, turnamen. Jadi lebih banyak lagi nanti yang bermain One Piece Bounty Rush. Cuma saat ini memang kelemahannya untuk turnamen internal maupun turnamen antar aliansi itu, katanya sih pas gua tanya ya cuma bisanya seperti ini gitu. Masalah nanti kedepannya ya nggak tahu ya. Semoga Bandai nanti ngebuat yang itu yang tadi gua saranin, jadi kayak serum atau gimana gitu, di share angka buat lawan aliansi atau friendly match, jadi lebih pasti untuk ketemu gitu. Nah, setelah itu jadi tanding sampai di 25 jam 20 lewat 57, habis itu selesai. Nah, itu nanti dihitung poinnya tuh. Dihitung poinnya, dimana kalau poin yang terbesar dan itu juara. Dan kebetulan akhirnya gua gabung di aliansi ini. Gua tanya, gue boleh ikut nggak? Ya udah ikut. Akhirnya ikut. Gue ikutin tuh turnamennya, dan terakhir main divisi 1 lawan divisi 4 yang dimenangkan divisi 1 1-0. Sebelumnya juga divisi 1 imbang sama menang. Kalau hitung-hitungannya jadi divisi 1 itu juara turnamen kali ini. Nah, juaranya karena gua gabung. Sombong amat. Karena gua gabung di klub, di aliansi ini, terus dia pada ya member-membernya juga, wah gila, baru gabung aja bisa apa namanya sebutannya, carry atau apa ya. Gue bilang ini mah hoki aja, pas-pasan gitu ya, pas bisa menghindar ya kita hindar, terus sikat langsung mati lawannya gitu. Ngerendah aja dulu, jangan sombong ya, jangan sombong, ngerendah gitu ya. Jadi gue juga kaget ya, gue baru gabung diajak ikut turnamen, juara lagi. Alhamdulillah ya, duitnya nanti bisa buat top up. Jangan top up lah ya, kita tabung buat nunggu banner ekstrim. Jadi ya top up juga jadinya. Jangan. Nanti bini gue ngeliat. Jadi ya gue kasih bini lah ya, biar diizinkan terus untuk main game online. Ya daripada berantem kan, kagak diizinin lagi game online. Jadi biar pendapatannya kita kasih ke dia aja. Nah, next ke depannya si Azel ini rencananya ngebuat turnamennya itu rutin. Sementara turnamen internal gitu ya, turnamen internal belum ke
ngajak aliansi lain. Nah, turnamen internal itu direncanain sebulan sekali dengan gratis registrasinya. Jadi free, jadi ajang unjuk kebolehan lah bermain One Piece Bounty Rush gitu antar member ke member. Tapi dia rencananya setiap 2 bulan sekali. Jadi turnamennya itu setiap bulan, tapi pada saat yang 2 bulannya itu yang berbayar. Jadi biar antar member tuh ada rasa ada rasa persaingannya gitu ya. Kalau misalkan free kesannya jadi kayak ya udahlah main biasa doang, kalah mah ya nggak apa-apa. Jadi dia berpikirnya nggak begitu. Dia berpikirnya toh namanya turnamen pasti ada biayanya. Nah, biayanya itu untuk nanti di prize poolnya, untuk hadiahnya gitu. Ya menurut gue sih nggak begitu berat ya, karena 20.000 doang gitu, dengan total price-nya rencananya akan dinaikkan terus sama dia ininya. Dia salah satu ini juga katanya Pak, donatur hadiah ya, donatur hadiah turnamen ya. Thanks banget Zel, udah donatur. Kalau gua ikut aja turnamen. Kalau donaturnya nantilah kalau dapat rezeki lebih ya. Ini sekedar informasi sekaligus promosi. Jadi dari si Azel pun juga bilang kalau misalkan emang bikin konten ya sekalian untuk promosiin, agar kalau yang nonton konten gua ini ada yang main One Piece Bounty Rush dan ingin fokus atau ingin bertambah teman tapi ngikutin aturan, silakan komen di bawah video ini. Nanti bisa kontak gua lebih lanjut, biar nanti pada saat perekrutan member nanti biar direkrut sama masing-masing leadernya ya. Jadi setiap divisi itu punya leader sama sub leader, jadi benar-benar terorganisasi dengan baik gitu. Paling gitu aja sih untuk video kali ini. Yang jelas ya gua ngerasa kagum ya, jadi main game online tapi organisasinya itu terorganisasi dengan baik gitu ya. Karena tidak mudah untuk mengatur orang, tidak mudah untuk dipercaya orang untuk ngebuat sampai sebesar ini ya, sampai ya targetnya 80 orang yang benar-benar fix, loyalitasnya tinggi ya, benar-benar untuk bergabung di bergabung di aliansi ini ya. Jadi nggak toksik lah, yang nggak ngomong-ngomong kasar atau gimana. Bagus sih gue bilang. Oke, paling segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Jadi untuk member-member yang belum punya aliansi atau aliansinya tidak begitu aktif, monggo komen di bawah komen di bawah video ini. Sampai bingung gua. Komen di bawah video ini, nanti akan gua kontak lebih lanjut ya untuk ini. Oke, terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.